baik-baik aja, Zah. Tasya baik-baik aja, Kak. Gak akan lebih baik kalau aku nggak akan ada lagi di tengah-tengah antara kamu dan orang yang kamu cintai, Albi. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Aduh. Aku juga baru inget. Papa itu pernah kolaps kena serangan jantung. Ini kalau sampai Papa tahu, ini gimana ya? Aduh. Halo Evelyn. Selamat siang, Pak Albi. Maaf mengganggu. Pak, saya mau konfirmasi. Minggu depan apa Bapak sudah bisa aktif masuk lagi, Pak? Loh, kan saya sudah mengajukan pengunduran diri secara resmi. Tetapi Pak Wira tidak pernah menandatangani surat pengunduran diri Bapak. Pak Albi? Ya. Oke, untuk sementara, semua yang berhubungan dengan saya itu tolong ditunda dulu ya. Baik, Pak. Sampai kapan ya, Pak? Ya, nanti saya kabarin. Baik, Pak. Pak Wira kemarin menanyakan Bapak. Oh ya, soal apa? Beliau bertanya, apa Bapak masih bisa menjalankan tugas Bapak lagi? Evelyn, Iya, Pak. tolong kamu jangan kasih jawaban apapun dulu ya. Jangan kasih jawaban yang bikin Papa jadi mikir terlalu jauh. Baik, Pak. Akan saya jaga. Terima kasih ya, Pak. Evelyn, Pak Albi mulai aktif masuk kapan? Ya udah oke, kamu kabarin aku ya. Infoin aku sebelum Pak Wira nanya. Oke. Habis teleponan sama siapa lo? Sampai gagu kayak gitu. Gue nggak tahu, Tash. Kok nggak tahu sih? Itu lo tadi habis teleponan sama siapa? Iya, maksud gue nggak tahu harus gimana. Pak Albi sama Panata kayaknya tuh lagi perang. Jadi yang nelpon lo ini tuh tadi Panata? Ini nggak bener. Lo ngerasa juga kan? Kalau mereka berdua udah jalan sendiri-sendiri, berarti itu bukan masalah kecil. Terus kita harus gimana? Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita kerja aja kayak biasa. Jangan sampai kita sampai salah langkah. Tapi kalau mereka mintanya beda? Ya berarti kita ada di tengah-tengah. Tash, Kalau ini sampai kebuka keluar, habis. ya tapi ini kan bukan kedua kalinya. Sebelumnya itu ada video rumah sakit yang viral. Itu jadi omongan di klien loh. Aktif masuk kantor lagi. Ini aneh sih. Aku kan sudah berminggu-minggu, ya. Berminggu-minggu nggak masuk kantor. Nggak ada yang nyariin. Nggak ada yang telepon, tanya soal meeting atau bahas apa ke depannya atau gimana. Sama sekali nggak ada. Semuanya diem aja. Tiba-tiba hari ini Evelyn telepon.
Terus dia nanya kapan masuk kantor lagi. Aduh. Ini ada apa ya? Siapa yang udah suruh Evelyn untuk telepon aku? Yang jelas ini bukan papa sih. Kalau papa pasti dia udah telepon langsung. Atau paling enggak dia pasti minta tolong Pak Parjo. Dan Pak Parjo langsung datang ke rumah aku dan aku udah gak bisa mengelak lagi. Nah ini siapa ya? Minta tolong sekretaris dan ini sangat profesional. Siapa ya orang yang berani minta tolong sekretaris untuk telepon aku? Jangan-jangan Nata. Aku kira dia masih orang luar. Ternyata enggak. Atau jangan-jangan aku salah. Atau mungkin ini nyuruh tindas kantor yang harus dijalanin seperti biasa. Atau jangan-jangan ini sebenarnya inisiatifnya Evelyn untuk telepon aku. Zah, aku nggak akan pernah bisa benci kamu, Zah. Aku nggak bisa benci kamu. Karena kamu adik aku. Cuman kamu yang aku punya, Zah. Dari kecil, kamu satu-satunya orang yang gak akan pernah bisa aku benci. Padahal kamu nyebelin, manja. Aku minta Albi untuk ceraikan aku. Itu bukan karena aku mau hukum kamu atau Albi. Tapi itu cara aku untuk mastiin kalau kamu baik-baik aja, Zah. Taza baik-baik aja, Kak. Gak. Akan lebih baik kalau aku nggak akan ada lagi di tengah-tengah antara kamu dan orang yang kamu cintai, Albi. Aku tahu semuanya, Zah. Aku memang gak berdaya selama 1 tahun lebih. Tapi aku gak tuli. Aku bisa dengar semuanya lewat perasaan aku. Perasaan aku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, aku bisa rasain itu semua. Aku bisa tahu apa yang kamu lakuin untuk Leon. Aku tahu rumah rasanya rame waktu kamu ada dan jadi sunyi waktu kamu pergi.